Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi menjelang siang 25 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1448 Hijriah, bertepatan dengan 11 Juli 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Nurul Iman Blok M dalam sebuah kajian dengan tema Ma'rifatu Asyirki wal Bid'ah, mengenal syirik dan bid'ah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Nurul Iman Blok M yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah tema yang sangat penting, tema yang merupakan fondasi dasar beragama seorang muslim, tema yang merupakan kebalikan dari kewajiban pertama seorang muslim. Para ulama mengatakan awwal wajibin 'alal mukallaf asy-syahadatan. Kewajiban pertama atas seorang hamba adalah dua kalimat syahadat di dalam agama Islam. Apabila dia ingin masuk dalam agama Islam, kewajiban pertamanya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan bersyahadat bahwa aku adalah Rasulullah. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus pendakwah pertama kepada
negeri Yaman, maka beliau mengutus Mu'adz bin Jabal. Pesan beliau adalah, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Jadi tema kita berkaitan dengan kewajiban pertama sebagai seorang muslim, yaitu 2 kalimat syahadat. Dan tema ini dan 2 kalimat syahadat memiliki konsekuensi. Konsekuensi syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, adalah alla yu'bada illallah, tidak diibadahi, tidak ditaati, tidak ditunduki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsekuensi syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adalah alla yu'badallahu illa bima syara', tidak beribadah kecuali kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila ada orang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, kemudian dia beribadah kepada selain Allah, berarti dia sudah membatalkan syahadatnya atau konsekuensi syahadat. Apabila ada orang yang bersyahadat Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia beribadah dengan selain dari ibadah yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia sudah membatalkan syahadatnya atau konsekuensi syahadat yang kedua. Maka dilihat dari penjelasan ini sangat penting tema ini. Dan tema ini lebih penting dari pembicaraan ibadah apapun, pembicaraan tentang muamalah apapun, pembicaraan tentang akhlak dan adab apapun. Kenapa? Karena 2 kalimat syahadat bagaikan pondasi dalam sebuah bangunan. Masjid Nurul Iman Blok M tidak akan bisa tegak kemudian diambil manfaatnya bangunannya kecuali jika ada pondasi yang kuat. Begitulah 2 kalimat syahadat, dia bagaikan pondasi dalam sebuah bangunan. Dia bagaikan ruh dalam sebuah jasad. Tidak akan hidup sebuah jasad, bisa beramal, menghasilkan ganjaran pahala dari Allah, bermanfaat untuk orang lain, kecuali dengan adanya ruh pada anggota jasad tersebut. Begitulah 2 kalimat syahadat. Dia bagaikan ruh dalam sebuah jasad. Jasad tidak akan ada amal, jangankan semangat, amalnya saja tidak ada, dan semangatnya tidak ada jika tidak ada pondasi dalam jasad tersebut. Pondasinya adalah 2 kalimat syahadat. Pondasinya adalah ruh. Jadi 2 kalimat syahadat bagaikan ruh pada sebuah jasad. 2 kalimat syahadat bagaikan akar pada sebuah pohon, sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim
ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan sebuah ucapan yang baik? Al-kalimah al-tayyibah, ucapan yang baik pada ayat ini sebagaimana ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas adalah ucapan kalimat tauhid, syahadu an la ilaha illallah. Seperti pohon yang baik, akarnya kokoh, pohonnya menjulang ke langit, kemudian pohonnya memberikan buahnya pada setiap musimnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala buat bagi orang-orang yang mengingat. Maka sekali lagi, dari apa yang sudah saya sampaikan sekitar 10-an menit tadi, tema ini sangat-sangat penting. Bahkan lebih penting dari semua permasalahan akidah, lebih penting dari semua perkara ibadah, lebih penting dari semua permasalahan muamalah, jual beli, nikah, rujuk, talak, waris. Lebih penting dari semua permasalahan adab dan akhlak. Karena akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak, 4 aspek kehidupan seorang muslim, tidak akan ada manfaat tanpa membenarkan 2 kalimat syahadat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, buniyal Islamu ala 5. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang paling pertama bangunannya, pondasinya adalah syahadat. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Salatmu, puasa, zakat, haji, kemudian ibadah-ibadah lisan, zikir, baca Quran, berdoa, ibadah qalbu, al-ikhlas, al-mahabbah, rasa cinta, tawakal, kemudian bersabar, bersyukur, berharap, rasa takut, tidak akan diterima oleh Allah tanpa membenarkan 2 kalimat syahadat. Kemudian ibadah-ibadah lahiriah lainnya seperti menyembelih, bernazar, berbakti pada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu, menghormati guru, tidak akan ada manfaatnya, tidak akan diterima oleh Allah jika 2 kalimat syahadatnya konsekuensinya menyimpang. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa batughiya bihi wajh. Allah tidak menerima dari amal apapun jenis amalnya kecuali yang ikhlas mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, ana aghna asy-syuraka'i 'ani syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Aku zat yang sangat tidak memerlukan sekutu. Siapa yang mengerjakan sebuah amalan, apapun amalannya, dia mensyirikkanku di dalamnya, aku tinggalkan amalannya dan pelakunya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya, maka amalannya tertolak. Itulah konsekuensi dari 2 kalimat syahadat. Alla yu'bada illallah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Jika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka itulah konsekuensinya, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, alla yu'badallah illa bima syara, tidak beribadah kepada Allah kecuali
dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas kebalikan dari konsekuensi dua kalimat syahadat, yaitu kesyirikan. Kebalikan dari konsekuensi syahadat yang pertama. Kemudian bid'ah. Kebalikan dari konsekuensi syahadat yang kedua. Para ulama mengatakan araftu syarra la lisyarri lakin litawaqqihi man lam ya'rifil khaira minasyarri yaq'u fihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan tersebut, tetapi agar aku menahan diri sehingga tidak terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Kita mempelajari pada kesempatan kali ini tentang konsekuensi kebalikan dari konsekuensi syahadat pertama, yaitu kesyirikan, dan kebalikan dari konsekuensi syahadat yang kedua, yaitu bid'ah. Tujuannya untuk menjauhinya, bukan agar tidak terperosok ke dalamnya. Kemudian juga apa yang kita lakukan ini mencontoh sahabat Nabi Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Ketika beliau berkata dalam hadis riwayat Bukhari, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fi. Orang sering bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Apa amalan yang memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka? Apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Apa amalan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah? Orang sering bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal-hal yang baik, dan aku selalu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal yang buruk agar aku tidak terperosok ke dalamnya. Maka kita pada kesempatan kali ini belajar tentang kebalikan dari konsekuensi syahadat la ilaha illallah, yaitu kesyirikan dan dia dosa paling besar. Dan kita belajar tentang kebalikan dari konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu bid'ah, dan dia termasuk daripada dosa besar, untuk menjauhinya dan untuk mengetahui keburukan agar kita terlepas darinya. Itu tadi adalah pendahuluan yang saya sebutkan. Yang poin yang pertama, kenapa kita angkat tema ini? Karena tema ini penting, berkaitan dengan fondasi dasar seorang muslim. Tidak akan diterima akidah, ibadah, muamalah dan adab tanpa fondasi kalimat syahadat, dua kalimat syahadat yang benar. Kemudian yang kedua, kenapa tema ini kita pelajari? Karena dia penting agar kita menjauhi keburukan. Karena orang kalau cuma belajar kebaikan-kebaikan, dikhawatirkan dia akan terperosok ke dalam keburukan dalam keadaan dia tidak mengetahuinya, sebagaimana doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari kesyirikan, dari mensyirikanmu dalam keadaan aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampunan kepadamu dari melakukan kesyirikan dalam keadaan aku tidak menyadarinya. Baik. Sekarang kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu tentang mengenal kesyirikan sebagai konsekuensi kebalikan dari tauhid. Orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, sebagaimana sudah saya sebutkan, konsekuensinya adalah alla yu'badallah illa bima syara. Tidak beribadah kecuali alla yu'bada illallah. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Saya ingin menegaskan dulu kata-kata ibadah. Jangan hanya sekedar di dalam benak kita tidak sholat kecuali niatnya ikhlas hanya karena Allah.
Tidak puasa kecuali ikhlas hanya karena Allah. Tidak menunaikan ibadah haji dan umrah dengan riya. Tidak mengerjakan ibadah kecuali hanya kepada Allah. Iya, itu salah satu makna dari tauhid. Tetapi makna tauhid lainnya juga adalah tidak bersandar qalbu kecuali hanya kepada Allah. Tidak bersandar qalbu kecuali hanya kepada Allah. Kita sering diajari oleh ustaz-ustaz kita tentang tauhid. Tauhid itu ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Kemudian dicontohkan tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidak berdoa kepada orang yang sudah mati, tidak memakai jimat, tidak percaya kepada tukang sihir, tukang dukun, pawang hujan, kemudian tidak bersumpah dengan nama selain Allah, tidak menyembelih kecuali dengan nama Allah, dan seterusnya. Itu benar. Tetapi jangan lupa, termasuk dari tauhid adalah bergantung qalbu untuk ingin kebaikan dan dijauhkan dari mudarat hanya kepada Allah. Dan ini yang jarang diungkit tentang tauhid. Orang yang bertauhid tidak akan condong hatinya kepada sarana, tidak akan condong hatinya kepada sarana, tetapi dia condong kepada Allah yang membuat sarana menjadi sebab yang bermanfaat. Saya contohkan, air putih ini ketika saya minum menghilangkan haus saya, tapi dia hanya sarana. Tetapi sarana tersebut tidak akan bermanfaat tanpa penyebab dari Allah, sehingga sarananya menjadi sebab menghilangkan haus. Maka bergantunglah kepada Allah saat meminum air, saat meminum obat. Bergantunglah hanya kepada Allah, bahwasanya hanya Allah lah yang membuat air putih ini menghilangkan haus, yang membuat obat tersebut menyembuhkan penyakit. Itu yang terkadang kurang dikupas. Bersandar qalbu hanya kepada Allah, itu termasuk tauhid. Contoh juga di dalam orang yang sudah mengaji tentang tauhid. Oke, dia tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidak percaya kepada orang yang sudah mati, tidak pernah minta-minta di kuburan, tidak pernah tabaruk dengan kuburan siapapun. Bagus, tetapi dalam prakteknya sehari-hari dia mempunyai kenalan yang mempunyai jabatan tinggi, yang mempunyai luas rezekinya, kemudian hatinya condong kepada kenalan ini, sehingga apabila si kenalan ini melalaikan perintah, melanggar larangan, dia mulai sungkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena dia beranggap si fulan inilah yang bisa memberikan kemudahan hidup untuk dia, urusan dia. Ini kurang tauhidnya. Bahkan sampai kadang-kadang apabila ditelepon oleh orang yang dianggap luas rezekinya, punya jabatan, bisa memberikan rekomendasi dan seterusnya, maka dia mulai menunduk-nunduk, padahal melalui telepon. Siapa? Ya. Ini tauhidnya berkurang. Dan itu jarang untuk dikupas. Tidak bersandar kepada sebab, bersandarlah kepada musabbibul asbab, yang membuat sebab menjadi sebab, yang membuat obat menjadi manjur, yang membuat air menjadi bisa menghilangkan dahaga. Itu tingkat tauhid yang lebih tinggi daripada pembicaraan tidak berdoa kepada selain Allah, tidak memakai jimat, tidak menyembelih kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tauhidnya para anbiya, benar-benar bersandar qalbu hanya kepada Allah. Ketika Nabi Musa alaihissalam di hadapannya lautan, di belakangnya tentara Fir'aun dengan bala tentaranya, kemudian di sampingnya kaumnya yang sedang merengek,
Inna lamudrakun, wahai Musa, kita pasti dapat didapati oleh mereka. Kita dikejar. Apa kata Nabi Musa? Kalla, enggak sama sekali. Inna ma'i rabbi sayahdin. Bersamaku Rabbku yang akan memberi petunjuk. Ini kekuatan tawakal, dan itu tauhid, dan itu adalah penghambaan diri, dan itu adalah ibadah yang sering dilupakan oleh seseorang, terutama di zaman sempit ekonomi seperti sekarang. Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar dengan ketapel. Kenapa dilempar dengan ketapel? Kenapa enggak dilempar begitu saja dimasukkan? Kenapa? Karena apinya sangat besar. Kenapa apinya sangat besar? Semua orang bersyarekat untuk meletakkan kayu bakar. Bahkan sebagian perempuan-perempuan yang belum hamil dia bernazar, saya akan letakkan kayu bakar kalau seandainya saya hamil, dan maka saya akan letakkan kayu bakar. Dan benar dia hamil, sehingga kayu bakarnya besar, sehingga ketika dibakar maka apinya sangat besar, maka dilempar dengan ketapel. Dalam keadaan genting, lihat Imamul Hunafa, imamnya para ahli tauhid, imamnya orang yang melaksanakan konsekuensi la ilaha illallah. Dalam keadaan genting datang Jibril alaihissalam dan bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah, dan khullah, Khalil itu adalah a'la maratibil mahabbah, orang yang paling tinggi kecintaannya kepada Allah dan orang yang paling dicintai oleh Allah. Beliau ditanya oleh Jibril, alaka haja, wahai Jibril, wahai Ibrahim alaihissalam, ada keperluan engkau kepada? Maka kata Nabi Ibrahim dalam keadaan genting, beliau mengatakan, amma ilaika fala, amma minallahi fabala. Adapun aku meminta kepadamu, tidak sama-sama makhluk, level kita sama. Engkau makhluk, aku pun makhluk. Adapun aku minta kepada Allah, maka aku sangat perlu kepada Allah SWT. Itu tawakal, dan itu termasuk tauhid. Baik, kita tutup bab itu. Termasuk daripada tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah adalah tidak tunduk, patuh, taat secara mutlak without reason, tanpa alasan, kecuali hanya hamba Allah alasannya, kecuali hanya kepada Allah. Itu termasuk tidak beribadah kepada Allah. Dan ini juga hal yang sangat jarang dikupas ketika membicarakan tauhid. Ketika membicarakan tauhid, seseorang hanya dibicarakan tentang jangan beribadah kepada orang yang sudah dikubur, jangan berdoa kepada orang yang sudah dikubur, tidak pakai jimat, tidak percaya kepada dukun, tukang ramal, pawang hujan. Tetapi termasuk tauhid adalah ketundukan, ketaatan, kepatuhan mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tanpa alasan, ketika ada perintah kerjakan, ketika ada larangan jauhi. Itulah tauhid. Maka tauhid mencakup seluruh aspek kehidupan kita, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, adab akhlaknya, perintahnya, larangannya. Ketika Anda menjadi suami, ketika Anda menjadi istri, maka kewajiban suami adalah menafkahi istri dengan baik, tidak bakhil. Itu tauhid. Jadi suami yang tauhid, suami yang tidak bakhil. Ya, itu Bu, pakai nanti kalau pulang. Suami tauhid genteng. Nah, suami yang tidak bakhil. Istri yang tauhid, istri yang tidak nusyuz, senantiasa taat mendengar kepada suami, tidak taat kepada suami di dalam hal yang baik. Maka tauhid bukan hanya sekedar urusan ibadah, ikhlas, ya, kemudian beribadah kepada Allah, sholatnya ikhlas, bukan. Tapi tauhid adalah ketundukan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya hadis Rasul, al-muslimuna ala syuruti. Seorang muslim sesuai dengan kesepakatannya. Jangan sampai yang dianggap, dikira orang yang sudah ngaji lama tentang tauhid, ngaji sunnah, kemudian yang paling rawan tidak amanah di tengah kaum muslimin.
Karena ada sebagian sudah tersebar di tengah kaum muslimin, nggak mau urusan sama ikhwah. Nanti paling-paling ujung-ujungnya qadarullah. Ujung-ujungnya afwan akhi, mau bayar utang. Jangan. Termasuk tauhid adalah seorang muslim di atas kesepakatan. Kalau kontraknya 1 tahun, jangan kabur ente. Selesaikan 1 tahun. Apalagi di lembaga-lembaga pendidikan. Seakan-akan lembaga pendidikan itu Islam adalah lembaga yang paling boleh diremehkan kesepakatannya. Dan itu terjadi. Padahal ketika seorang di atas tauhid, maka dia sangat amanah. Saya sering mengatakan amanah itu pengertiannya apa sih? Kullu haqqin lazimaka ada'uhu hifdhu. Setiap kewajiban yang engkau wajib menunaikannya dan menjaganya, itulah amanah. Orang yang bertauhid, dia sangat tunduk patuh terhadap hadis Rasulullah SAW. La imana liman la amanata lah. Tidak ada iman bagi yang tidak amanah. Orang yang bertauhid semestinya sangat menjaga harta seorang muslim. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa idza qaluha 'asama minni dima'uhum wa amwaluhum wa hisabuhum 'ala Allah. Yang artinya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Jika mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka terjaga dariku hartanya, darahnya. Orang yang bertauhid sangat menjaga harta seorang muslim. Kalau seandainya meminjam dikembalikan, jangan pakai kata afwan. Ya. Tidak boleh asal-asalan. Itu orang yang bertauhid. Jadi rubah persepsi kita tentang tauhid. Tauhid bukan hanya sekedar tidak riya. Tauhid bukan hanya sekedar ketika di 2 tanah suci kerjaannya cuma bikin video. Saya kadang heran ada orang yang di 2 tanah suci kebanyakannya adalah bikin video. Termasuk di dalamnya ketika haji yang sangat sakral, berdoa, wukuf di Arafah. Setelah selesai sesi pemotretan, turun tangannya. Nanti nggak doa, bohong dong. Tauhid bukan hanya itu saja. Tauhid mencakup ketundukan, kepatuhan secara mutlak atas perintah Allah dikerjakan, atas larangan Allah dijauhi. Paham ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Baik, sekarang kita masuk kepada perkara yang berkaitan dengan kesyirikan. Apa pengertian kesyirikan secara bahasa? Para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan bahwa kesyirikan secara bahasa yadullu ala muqaranah wa khilafun fir'ah. Disebutkan di dalam kitab Maqayisul Lughah yang ditulis oleh Ibnu Faris, salah satu kitab kamus besar berbahasa Arab. Kemudian juga di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadits yang ditulis oleh Imam Ibnu Al-Athir, bahwa kesyirikan yadullu ala muqaranah wa khilaf infirad. Kesyirikan menunjukkan kepada pertemanan dan tidak sendirian. Itu kesyirikan secara bahasa. Adapun kesyirikan secara istilah syariat, maka terjadi banyak pendapat para ulama, dan karena waktu mepet saya akan mengambilkan yang definisi yang jami' mani', definisi yang komprehensif. Jami' artinya mengumpulkan seluruh kata-kata yang diperlukan dalam definisi tersebut, mani' menolak kata-kata yang tidak diperlukan. Definisi kesyirikan adalah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Di dalam salah satu kitab beliau mengatakan kesyirikan adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah.
taswiyah, penyamaan, penyerupaan. Senantiasa setiap perlakuan kesyirikan harus ada kata ini. Miftahus sir, password dari kesyirikan adalah penyamaan, menyamakan ghairillah, selain Allah. Lihat, jangan terbalik ya. Menyamakan selain Allah dengan Allah, karena yang menjadi pusatnya adalah Allah. Bukan menyamakan Allah dengan selain Allah, bukan. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Ingat baik-baik, senantiasa perbuatan kesyirikan harus ada taswiyah, penyamaan, penyerupaan. Dan ini disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 97 sampai 98. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 97, "Tallah in kunna lafi dhalalin mubin." Orang-orang kafir, orang-orang musyrik saat di hari kiamat berkata, demi Allah, sungguh kami dahulu, yaitu di dunia, benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Itu ayat 97-nya. 98-nya, "Idh nusawwikum bi rabbil alamin." Ketika kami menyamakan kalian sembahan-sembahan selain Allah, entah itu patung, entah itu manusia, entah itu jin, entah itu malaikat, entah itu hewan, apapun siapapun. Ketika kami menyamakan kalian, siapapun dan apapun, dengan Rabbul Alamin, dengan Allah, Rabb semesta alam. Inilah dalil yang menunjukkan definisi kesyirikan yang komprehensif. Taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Ingat sekali lagi kata-kata menyamakan. Kalau antum melihat orang meletakkan sesaji di pohon, meletakkan air mineral di kuburan, maka antum akan bisa menilai perbuatan ini syirik atau tidak dengan kata persamaan, penyerupaan. Terdapat penyerupaan enggak di dalam perbuatan tersebut? Penyerupaan antara siapa dengan siapa? Menyerupakan selain Allah dengan Allah. Dalam hal apa diserupakan? Dalam perkara yang khusus milik Allah. Baik, selain Allah yang dimaksud siapa? Sudah saya katakan tadi, siapapun apapun. Baik itu makhluk yang diciptakan dari cahaya, yaitu malaikat, atau makhluk yang diciptakan dari tanah, yaitu manusia, atau makhluk yang diciptakan dari api, yaitu jin, atau selain tiga makhluk ini, yaitu hewan, ataupun benda padat, benda cair. Apa saja selain Allah disamakan dengan Allah, maka itu pasti kesyirikan. Dalam hal apa disamakannya? Dalam hal yang khusus milik Allah. Hal yang khusus milik Allah ada tiga hal. Yang pertama adalah rububiyah. Apa itu rububiyah? Penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Karena hanya Allah yang mencipta, yang mengatur dan berkuasa. Apabila ada keyakinan selain Allah mencipta, mengatur, berkuasa, berarti dia sudah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara rububiyah, kekuasaan, penciptaan, pengaturan. Makanya orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, dia tidak boleh melakukan kesyirikan dalam artian
menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara rububiyah. Tidak boleh meyakini ada yang mengatur, ada yang mencipta, ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya beri contoh kasus sekarang agar antum lebih memahami. Kalau sudah kita pahami itu, itulah kesyirikan. Salah satu kekhususannya adalah rububiyah, penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Termasuk penciptaan, mematikan, menghidupkan, memberikan penyakit, menyembuhkan penyakit. Termasuk pengaturan, sini hujan, sini tidak hujan, sini miskin, sini kaya. Pengaturan. Baik. Kalau sudah dipahami itu, ada kasus, ada orang sakit lama sekali, nggak mati-mati nih orang. Lalu ada yang nyeletuk, kayaknya ada yang ditunggu nih. Datanglah si tuan guru, ustadz kah, kiai kah, habib kah. Kemudian dia pegang tangan, dia pegang datang, dia pegang dahinya. Kemudian komat tamitlah si tuan guru ini, mati nih orang. Berarti siapa yang mematikan? Allah. Karena antum bertauhid. Tapi ada sebagian orang mengatakan, tuh kan, ditunggu. Paham? Maka kita ataupun orang yang bertauhid akan tetap meyakini siapa saja yang datang saat itu, maka tidak ada yang mencipta, mengatur, berkuasa, termasuk di dalamnya mematikan, menghidupkan, menyembuhkan, dan memberikan penyakit. Tidak ada kecuali. Kalau ada keyakinan bahwa karena si fulanlah akhirnya dia mati, maka itu kesyirikan. Paham para ikhwan? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekhususan yang kedua yang dimiliki oleh Allah adalah nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Tidak ada yang memiliki nama-nama yang husna kecuali Allah. Tidak ada yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna kecuali Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha." Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah dengannya. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran pada beberapa ayat. Di antara ayatnya adalah surat Al-A'raf ayat 180, kemudian juga surat Al-Isra ayat 110, hampir sama ayatnya. Jadi kalau seandainya ada orang yang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara nama dan sifat Allah, maka dia melakukan kesyirikan. Kita masih dalam definisi ya. Nanti saya akan contohkan satu-satu. Kemudian yang ketiga, hal yang merupakan kekhususan milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Ibadah. Ibadah adalah hal yang merupakan kekhususan milik Allah. Bahkan, perhatikan, ini garis bawah ibadah. Ibadah merupakan akhassul huquq lillahi jalla fi'ula. Hak yang paling khusus dimiliki oleh Allah, itu adalah ibadah. Apa dalilnya? Surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus seorang rasul sebelum engkau wahai Muhammad SAW, kecuali kami wahyukan kepadanya agar menyampaikan kepada umatnya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain aku, maka ibadahilah aku. Ayat ini menunjukkan bahwa ibadah, ingat tadi sudah saya singgung, ibadah bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, tetapi apa tadi? Ketundukan, kepatuhan secara mutlak, itulah ibadah. Makanya saya sering definisikan tauhid hari-hari ini. Tauhid adalah al-khudu',
Wadhullu tam ma'a ghayatil mahabbah lillahi wahdah. Dan itu definisi yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Tauhid adalah ketundukan, kepatuhan yang sempurna disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi hanya kepada Allah. Itu tauhid. Termasuk di dalamnya kita beribadah hanya kepada Allah, termasuk di dalamnya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itulah tauhid. Maka ibadah adalah hak yang paling khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Garis bawah itu baik-baik. Ibadah hak yang paling khusus. Makanya orang yang melakukan kesyirikan dengan cara beribadah kepada selain Allah, dia orang yang paling kurang ajar. Kenapa? Karena dia sudah memalingkan hak paling khusus milik Allah kepada selain Allah berfirman dalam Al-Quran, ini dalil juga yang menunjukkan ibadah hak paling khusus milik Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada. Lihat, ayat pertama perintah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 21. Antum lihat di dalam surat Al-Fatihah tidak ada ayat perintah. Di dalam surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 20 tidak ada perintah dari Allah. Ada perintah ayat pertama di Al-Baqarah ayat 21. Perintahnya ibadah. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ini menunjukkan ibadah hak paling khusus. Makanya sekali lagi saya katakan, orang yang paling, mohon maaf bahasanya, karena itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang paling kurang ajar terhadap Allah, yang memalingkan ibadah kepada selain Allah. Karena ibadah apa tadi? Hak paling khusus. Itu disebutkan, bahasa itu disebutkan oleh ulama, akhassul huquq. Dari hak-hak Allah yang paling banyak adalah ibadah kepada Allah. Rasul SAW sendiri menyebutkan akan hal itu. Ketika beliau bertanya kepada Jabir bin Abdullah, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Wahai Jabir, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-Nya? An ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa-apa. Rasul Allah berfirman dalam Al-Quran ketika ibadah itu dipalingkan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun. Wahai anakku saya, jangan mensyirikkan Allah. Jangan memalingkan ibadah kepada selain Allah. Jangan memalingkan hak yang paling khusus kepada selain Allah yang dimiliki oleh Allah. Hak paling khusus adalah ibadah. Sesungguhnya kesyirikan, memalingkan hak yang paling khusus yang dimiliki oleh Allah yaitu ibadah, termasuk kezaliman yang sangat besar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu hak paling khusus. Inilah 3 hak khusus milik Allah. Apa tadi yang pertama? Rububiyah, kekuasaan, penciptaan, pengaturan. Yang kedua, asma wa sifat, nama-nama Allah yang khusus, sifat-sifat Allah yang khusus. Yang ketiga, uluhiyah, yaitu ibadah dengan segala macam jenis ibadahnya. Maka apabila ini dipalingkan kepada selain Allah, berarti itu adalah kesyirikan. Paham sekarang ya pengertian kesyirikan. Baik. Sekarang kita bagi lebih dalam lagi pengenalannya tentang kesyirikan. Kesyirikan terbagi menjadi 2. Syirik akbar, syirik asghar. Syirik akbar, syirik asghar. Kesyirikan terbagi menjadi 2, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar? Catat baik-baik. Yang pertama, perbedaan antara syirik asghar dan syirik akbar adalah, yang pertama,
Syirik akbar menghapuskan seluruh amal ibadah, menghapuskan pahala seluruh amal ibadah. Lihat betapa pentingnya perkara ini. Siapa yang terperosok ke dalamnya, antum mau jujur, mau sopan, sesopan-sopannya kepada manusia. Karena sebagian orang menganggap, apalagi kalau di media sosial, kalau sudah nunduk sama ustaz, kemudian jalannya nunduk-nunduk, itu seakan-akan paling beradab. Tetapi sama Allah nggak beradab, tidak ada manfaatnya itu. Makanya para ulama mengatakan fikih yang paling besar adalah tauhid. Al-fiqhul akbar adalah tauhid. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Syirik akbar adalah menghapuskan seluruh amalan atau pahala dari seluruh amal. Yang kedua, sedangkan syirik asghar hanya menghapuskan amalan yang masuk ke dalamnya syirik asghar itu saja. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, syirik akbar tidak diampuni dosanya oleh Allah jika mati di atas syirik akbar. Tidak diampuni dosanya oleh Allah. Pasti tidak ada tiket lain kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa orang yang mensyirikannya. Itu disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 48 dan surah An-Nisa ayat 116. Saya dalili dulu yang pertama tadi, bahwa syirik asghar, syirik akbar menghapuskan seluruh pahala amal saleh. Apa dalilnya? Surah Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, maka sungguh akan terhapus atas amal perbuatan mereka, pahala amal perbuatan mereka. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran pada surat Al-An'am, surat Az-Zumar ayat 65. Surah Az-Zumar ayatnya begini, la in asyrakta la yahbatana. Jika wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika melakukan kesyirikan akan terhapus amal. Surah Az-Zumar ayat 65. Surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku la habita anhum ma kanu. Para nabi jika melakukan kesyirikan terhapus amalan-amalan mereka. Itu dalilnya. Sedangkan dalil bahwa syirik asghar hanya menghapuskan pahala itu saja, maka dia dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ana aghna syuraka'i 'an syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu syirka." Aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang beramal dia mensyirikkanku di dalamnya, syirik asghar, maka aku tinggalkan dia dan amalnya itu saja. Ini perbedaan syirik akbar, syirik asghar yang pertama. Perbedaan syirik asghar dan syirik akbar yang kedua, bahwa syirik akbar tidak diampuni dosanya jika dia mati di atasnya. Dalilnya surat Al-An'am ayat berapa tadi? 48 dan 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman. Allah tidak mengampuni dosa orang yang mensyirikannya. Yang mati di atas kesyirikan akbar tidak diampuni dosanya. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Man mata wa huwa yusyriku billah dakhala an-nar." Siapa yang meninggal dalam keadaan mensyirikkan Allah pasti masuk neraka. Tidak ada ampunan. Sedangkan syirik asghar, maka khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa dia di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah ampuni. Jika Allah tidak menghendaki, Allah tidak ampuni. Ada yang mengatakan
bahwa dia jika mati di atas kesyirikan asghar maka harus disiksa oleh Allah, tetapi tidak dikekalkan di dalam neraka. Ini adalah syirik asghar. Baik. Yang ketiga perbedaannya, syirik akbar mengeluarkan orang dari agama Islam. Syirik asghar tidak mengeluarkan orang dari agama Islam. Akbar mengeluarkan, asghar tidak mengeluarkan. Perbedaan yang keempat, syirik akbar kekal abadi di dalam neraka. Sedangkan syirik asghar maka tidak kekal di dalam neraka. Yang kelima, syirik akbar menghalalkan darah dan harta. Orang yang melakukan syirik akbar, jika dia memerangi kaum muslimin, berhak untuk diteteskan darahnya, diambil hartanya sebagai harta rampasan perang. Sedangkan syirik asghar tidak menghalalkan darah dan harta. Baik. Sekarang kita ingin mengetahui apa itu syirik asghar. Catat baik-baik. Atau syirik akbar dulu ya. Syirik akbar pengertian contoh-contohnya. Saya langsung kepada contoh para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik akbar dibagi menjadi 3. Syirik akbar di dalam perkara rububiyah, kemudian dalam perkara nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dan dalam perkara uluhiyah. Perhatikan baik-baik, syirik akbar di dalam perkara rububiyah. Contohnya adalah yang pertama, ateis. Dalam perkara rububiyah, kekuasaan Allah, penciptaan Allah, dan pengaturan Allah. Ateis, yaitu meyakini tidak ada Tuhan. Ini syirik akbar dalam perkara rububiyah. Siapa contohnya? Fir'aun. Dia mengatakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 23, "Wa ma rabbul alamin." Apa itu rabbul alamin? Enggak ada rabbul alamin. Dia tidak percaya Tuhan. Kemudian yang kedua, meyakini ada sekutu bagi Allah. Ini syirik akbar di dalam perkara rububiyah. Meyakini ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah. Seperti kaum Nasrani yang menjadikan Tuhan Trinitas, 3 di dalam 1, 1 di dalam 3. Ada Tuhan Bapa, ada Ruhul Kudus, ada anak Tuhan Nabi Isa, dan itu dalam satu kesatuan. Ini syirik akbar di dalam perkara rububiyah. Contoh yang lain juga menjadikan sekutu bagi Allah adalah kaum Majusi yang menyatakan ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Kalau antum sekarang menuntut ilmu, berarti ini yang mencipta adalah Tuhan baik. Kalau ada orang berzina, minum khamr, berjudi, maka itu yang mencipta adalah Tuhan buruk, yang disebut dengan yin yang. Ada Tuhan baik, Tuhan buruk. Ini syirik akbar dalam perkara rububiyah. Kenapa? Karena meyakini persamaan. Ada yang mengatur selain Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perihal pengaturan. Ada yang Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Kemudian termasuk di dalamnya kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah itu siapa? Misalkan saya mengangkat gelas ini, menurut kaum Qadariyah, sayalah yang mencipta perbuatan saya. Tidak ada andil kuasa Allah sama sekali. Ini sama tadi dengan kaum Majusi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Kaum Qadariyah adalah orang Majusi umat ini. Ini syirik akbar di dalam perkara rububiyah. Kemudian juga syirik akbar di dalam, ya itu cukup contoh syirik akbar dalam perkara rububiyah. Sekarang kita masuk syirik akbar di dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seperti apa syirik akbar di dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah? Contohnya,
mengambil nama Allah untuk diberikan nama kepada berhala. Contoh, Al-Uzza itu adalah nama berhala yang mana serapannya dari nama Allah Al-Aziz. Contoh lagi, Al-Lata, salah satu maknanya itu nama berhala yang serapannya diambil dari kata Al-Ilah. Contoh lagi, Al-Manat, itu adalah nama berhala yang serapannya diambil dari nama Allah Al-Mannan. Ini syirik akbar. Ini adalah apa? Syirik akbar. Di dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah. Contoh yang lain lagi, syirik akbar di dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah, menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Contoh, Allah mempunyai tangan, tangan Allah seperti makhluk. Allah mempunyai wajah, wajah Allah seperti makhluk. Allah mempunyai pendengaran, pendengaran Allah seperti makhluk. Allah beristiwa di atas arsy seperti seorang raja duduk di atas singgasananya. Itu syirik akbar. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman, "Laisa kamitslihi", tidak ada yang semisal dengan Allah. Tetapi Allah mempunyai nama, wa huwas samiul. Tetapi Allah memiliki maha mendengar dan maha melihat. Termasuk di dalam perkara syirik akbar, dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengaku mengetahui akan hal gaib. Dan alangkah banyaknya di Indonesia. Bahkan para peramal difasilitasi, dibayar di televisi-televisi untuk meramal, terutama Piala Dunia. Termasuk syirik akbar di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah bahwa hanya Allah yang memiliki akan hal pengetahuan akan hal gaib. Allah berfirman di dalam surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan bumi melainkan Allah. Maka apabila ada yang mengaku mengetahui akan hal gaib, berarti dia menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara nama-nama dan sifat Allah, yaitu mengetahui akan hal gaib, dan itu adalah kesyirikan. Baik. Syirik akbar yang ketiga, syirik akbar dalam perkara apa yang ketiga yang belum? Uluhiyah, yaitu ibadah. Ini banyak contohnya. Yang pertama, meyakini ada sekutu bagi Allah yang berhak untuk diibadahi. Meyakini ada sekutu bagi Allah yang berhak untuk diibadahi. Seperti kaum Nasrani, dia juga melakukan syirik akbar di dalam perkara ibadah karena beribadah kepada selain Allah. Ada Tuhan Bapa, ada Ruhul Kudus, ada Tuhan Anak. Seperti kaum Yahudi, mereka juga meyakini ada sekutu bagi Allah dalam perihal ibadah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah." Kaum Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Kita beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Kaum Nasrani berkata bahwa Al-Masih anak Allah Subhanahu. Baik, ini yang pertama, syirik akbar di dalam perkara uluhiyah, yaitu meyakini ada sekutu bagi Allah yang berhak untuk diibadahi. Baik, yang kedua, meyakini memalingkan ibadah kepada selain Allah. Memalingkan ibadah kepada selain. Contoh, berdoa
kepada selain Allah, baik itu orang yang masih hidup atau orang yang sudah mati. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah, karena itu syirik akbar. Kenapa? Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa perkara khusus milik Allah di sini? Uluhiyahnya apa? Perihal berdoa. Begitu cara memahami. Nanti di akhir saya ajukan pertanyaan-pertanyaan. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekarang ada kasus, ada manusia, ada Allah, ada perantara. Mereka mengatakan ini orang-orang ini tidak paham tentang tawassul. Kami tidak berdoa kepada perantara, kami bertawassul. Baik, bagaimana lafaz yang kalian ucapkan? Yang lafaz yang sering mereka ucapkan, jibnakum, talabnakum, qasadnakum, tughithuna, tu'inuna. Wahai wali fulan yang dikubur, kami datang kepada kalian, kami bermaksud kepada kalian, kami meminta kalian, kami minta tolong kepada kalian, kami minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, beristighatsah kepada kalian. Mereka katakan itu tawassul. Bagaimana menjawabnya? Maka perhatikan. Ketika seorang mengatakan kepada orang yang sudah mati, yang dijadikan sebagai perantara antara Allah, maka kita katakan itulah perbuatan orang-orang musyrik di zaman dahulu, yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang hal tersebut. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 37. Surat Az-Zumar ayat 3. Allah berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Ingatlah, hanya milik Allah ketaatan yang murni, amal ibadah murni hanya untuk Allah. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Perhatikan ayat ini pelan-pelan. Ingatlah, hanya milik Allah lah ketaatan yang bersih, yang murni dari kesyirikan. Dan orang-orang yang menjadikan yang mengambil pelindung perantara selain Allah berkata, kami tidak menyembah kepada perantara ini, melainkan supaya mendekatkan diri kami kepada Allah. Itulah yang sekarang dilakukan oleh orang-orang yang mengatakan tawassul, menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara. Makanya mereka mengatakan, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, sampaikan hajat saya. Menurut mereka itu bukan kesyirikan. Itu adalah saya sedang meminta kepada perantara agar perantara ini menyampaikan hajat saya kepada Allah. Maka kita katakan, enggak, itu kesyirikan. Kenapa? Karena engkau sudah berdoa kepada siapa? Dan doa adalah apa tadi? Hak yang paling khusus milik Allah. Nah, ini pada ya. Jadi bukannya kita nggak paham itu tawassul, tetapi Anda sudah menjadikan perantara antara diri Anda dengan Allah, dan Anda sudah berdoa kepada perantara tersebut. Dan demi Allah para ikhwan, ini yang kami ucapkan tidak ada agenda apa-apa. Kami bukan antek-antek Yahudi, bro. Ente susah banget sih dipahami. Ini hanya sekedar mengajak, ayo doa langsung kepada Allah, nggak usah pakai perantara. Dan itu firman Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian langsung kepada Allah, niscaya aku langsung kabulkan. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran,
Fad'ullah mukhlishina lahuddin. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala langsung ikhlas hanya untuk Allah. Surat Ghafir ayat 65. Apalagi kurangnya? Ya. Kalau berdoa langsung Ustaz kurang kabul, kita kan banyak dosa. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Bisa seseorang bertawasul dengan tawasul yang benar, amal saleh, innana amanna faghfir lana, wahai Rabb kami beriman, ampunilah dosa kami. Bisa dengan bertawasul dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang mulia. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, dengan rahmatmu aku memohon. Ini bertawasul dengan sifat Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika. Ini dua-duanya. Dengan nama Allah Hayyu Qayyum, dengan rahmat Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Atau bertawasul dengan doanya orang saleh yang masih hidup, ada dan bisa berdoa. Bukan hanya sekedar dikatakan hidup. Karena mereka meyakini bahwa Nabi Khadir masih hidup katanya. Mana wujudnya? Gak ada. Dan yang benar adalah Khadir namanya, bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali ke permasalahan tadi. Termasuk syirik akbar adalah menyamakan selain Allah, orang yang jadi perantara tadi, dengan Allah dalam perkara uluhiyah. Uluhiyah yang dimaksud diantaranya berdoa. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada yang dirahmati oleh Allah, termasuk di dalamnya adalah syirik akbar di dalam uluhiyah, berniat untuk selain Allah. Contoh, seseorang yang tidak pernah sholat subuh berjamaah, dia mau sholat subuh berjamaah karena ada pengumuman, ada undian. Siapa yang dapat undian dan dia sholat subuh berjamaah, maka dia akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya adalah mobil. Ini berarti jika tidak ada niatan sama sekali, kecuali hanya untuk perkara dunia, tidak ada niatan untuk beribadah kepada Allah, syirik. Kalau antum tanya kenapa Ustaz, apa jawabannya tadi? Karena terjadi penyamaan antara selain Allah, apa selain Allah di sini? Mobil, dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya kesyirikan akbar dalam perkara rububiyah adalah berharap kepada selain Allah dengan penuh pengagungan dan ketundukan. Tidak boleh berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk syirik, contoh syirik akbar dalam uluhiyah, sholat kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, rukuk kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, bernazar untuk selain Allah. Itu semua adalah kesyirikan akbar. Termasuk di dalamnya ketaatan kepada selain Allah yang menyelisihi ketaatan Allah. Saya beri contoh, seorang murid, dan ini dulu saya lakukan ketika masih di tarekat tasawuf. Menurut orang-orang tasawuf yang ekstrim, murid di hadapan gurunya seperti mayit yang dimandikan oleh orang yang memandikannya. Bagaimana mayit yang dimandikan? Terserah yang memandikan. Betul? Begitulah murid di hadapan gurunya menurut orang tasawuf. Maka pernah dikisahkan waktu kita bermajlis dalam tarekat tasawuf, engkau tidak akan pernah ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya sebelum engkau mengerjakan apa yang aku perintahkan.
Meskipun engkau beribadah selama 40 tahun, engkau tidak akan pernah sampai kepada Allah. Maka muridnya mengatakan, apa yang harus saya lakukan wahai guru? Maka dia katakan, mencurilah. Sang murid langsung mengatakan, subhanallah. Kata sang guru, subhanallah, engkau kesyirikan. Caranya bagaimana? Cara berpikir mereka. Ketika engkau mengatakan subhanallah, engkau sebenarnya bukan sedang mensucikan Allah, tetapi engkau sedang mensucikan dirimu sendiri. Masa saya nyuri? Di situ letak kesyirikannya. Bingung kan anda? Nah, itulah agama mereka. Ya. Maka tidak boleh taat kepada seorang guru dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Termasuk syirik akbar ketika taat kepada selain Allah dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Contoh, guru mengatakan kepada muridnya, engkau tidak akan pernah dapat ilmu seperti saya sampai engkau sholat tanpa berwudu. Engkau tidak akan pernah sampai kepada derajat ilmu yang saya miliki kecuali engkau harus telanjang sampai dikira engkau orang gila. Semakin gila semakin wali. Nah, itu ajarannya. Paham? Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, ini kesyirikan akbar jika taat kepada selain Allah dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Dan itulah yang terjadi kepada para pengikut orang-orang dari agama lain. Allah mengatakan haram babi, tetapi ahli agamanya mengatakan halal babi, mereka taati. Allah mengatakan haram khamr, minuman yang memabukkan, tetapi ahli agamanya mengatakan halal khamr, minuman yang memabukkan, umatnya mengikuti. Itu kesyirikan. Paham para ikhwan? Ini contoh dari kesyirikan. Coy, waktu contoh sekarang syirik akbar sudah selesai. Baik dalam syirik uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Pertanyaan sebelum saya masuk kepada contoh-contoh syirik asghar. Pertanyaan, kalau ada orang mau ujian nasional meletakkan pulpen di kuburan, ingat ya, ingat passwordnya. Apa hukumnya? Nah, apa jenis, saya tidak berbicara hukum, apa jenis perbuatan? Syirik atau tidak? Angkat yang jawab. Nah, syirik enggak? Syirik. Kenapa? Ingat yang saya sebutkan, selalu ada password. Passwordnya apa tadi? Menyamakan. Coba. Mana penyamaannya? Antum jawabnya harusnya begini. Karena menyamakan selain Allah dalam hal ini dengan Allah di dalam perkara khusus milik Allah dalam hal ini. Seharusnya jawabannya begitu. Nah, siapa yang bisa jawab? Jangan nanti asal tuduh syirik. Siapa yang ngajarin? Itu si Udin. Ya kan banyak yang komen-komen begitu di TikTok saya banyak. Mungkin dia saking keselnya gitu. Saya itu kalau dihina ya, diri nggak jadi masalah, biarin aja. Tapi kalau sampai menghina agama, nah, saya sering katakan sampai jumpa di qantara. Kalau sudah menghina ayat Quran, hadis Rasul, dakwah yang dibawa sampai jumpa di qantara. Adapun menghina diri ya sudah, manusia tidak ada yang sempurna. Nah, saya ganti contohnya ya. Contoh orang mengatakan pawang hujan itu hebat. Apa hukumnya? Apa jenis perbuatan? Angkat tangan yang jawab.
perbuatannya syirik. Baik. Karena menyamakan rububiyah Allah. Menyamakan selain Allah. Selain Allah di sini siapa? Pawang hujan. Disamakan dengan siapa? Allah. Dalam perkara khusus milik Allah. Apa perkara khusus milik Allah? Rububiyah. Rububiyah diantaranya adalah pengaturan, penciptaan, kekuasaan. Termasuk kekuasaan adalah menurunkan. Paham? Begitu selalu begitu. Ya. Baik. Kita masuk kepada contoh syirik asghar sekarang. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syirik asghar ada dari pembagiannya 3. Kalau tadi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Syirik asghar dilihat dari amalan qalbu, amalan lisan, dan amalan anggota tubuh. Saya sebutkan contoh-contohnya saja secara ringkas karena waktu. Saya ingin menerima pertanyaan-pertanyaan kalau ada pertanyaan. Pertama, syirik asghar di dalam amalan qalbu seperti riya. Kemudian keinginan seseorang dengan ibadahnya perkara dunia. Nanti saya akan terangkan sedikit ya. Kemudian bersandar kepada sebab. Ya, saya katakan. Kemudian di antaranya juga merasa bernasib sial. Ini contoh syirik asghar di dalam amalan qalbu, amalan hati. Yang pertama apa tadi? Riya. Apa maksudnya? Perhatikan riya. Riya itu pengertiannya apa? Pengertiannya adalah an yudhiral insanu amalah aw yuhassinahu 'indan nas min ajli madhihim. Seseorang memperlihatkan amal ibadahnya, atau jangan lupa ataunya. Seseorang memperlihatkan amal ibadahnya atau memperbagusnya di hadapan manusia supaya mendapatkan pujian, hadiah. Itulah dia. Oh, berarti nggak boleh diperlihatkan. Kalau amalan yang harus diperlihatkan, tapi jangan diperbagus. Kalau amalan yang bisa disembunyikan, sembunyikan. Jangan diperlihatkan. Itu riya. Maka apabila di dalam qalbu kita ingin pujian manusia dari amalan yang kita kerjakan, ingin hadiah dari manusia dari amalan yang kita kerjakan, maka itu adalah syirik asghar. Paham ya? Yang kedua, keinginan seseorang dari ibadahnya perkara dunia. Contoh, saya bersedekah agar anak saya sembuh. Maka ini adalah syirik asghar. Yang benar adalah saya bersedekah karena Allah. Dan juga jika ingin anak sembuh boleh, asalkan diawali karena. Adapun hanya karena ingin anak sembuh, maka ini tidak boleh. Yang ketiga, bersandar kepada sebab, bersandar kepada obat, bersandar kepada dokter, tidak bersandar kepada Allah SWT. Contoh misalnya, makai jimat, bersandar kepada sebab. Ya. Maka ini termasuk daripada syirik asghar. Kemudian yang keempat, merasa bernasib sial. Melihat angka 13, melihat warna merah, melihat malam Jumat Kliwon, dan seterusnya. Merasa bernasib sial atas apa yang dilihat dan atas apa yang didengar. Ini syirik asghar. Pertanyaan saya sekarang. Saya dari Banjarmasin, keluar rumah, satu langkah dari rumah melihat kucing. Picak matanya, pincang kakinya. Lalu di dalam hati saya ada perasaan tidak nyaman. Apa jenis perbuatan ini? Syirik asghar. Karena merasa bernasib sial. Paham ya? Pertanyaan saya lanjutannya, kenapa disebut syirik? Selalu ada passwordnya.
Menyamakan siapa selain Allah di sini? Kucing. Disamakan dengan siapa? Allah. Dalam perihal apa? Rububiyah. Ustaz, kenapa dia syirik asghar bukan akbar? Dia akan naik menjadi syirik akbar kalau meyakini kucinglah pemberi manfaat dan mudarat. Kalau hanya sekedar di dalam qalbu, belum sampai derajat syirik. Paham? Para ikhwan? Ada orang cerita sama saya, Ustaz, saya sudah tahan-tahan, cuma mertua ya begitulah keyakinannya. Istri saya hamil 7 bulanan mandi-mandi katanya. Yang anehnya Ustaz harus mandi dengan kucing. Bawa kucing. Saya langsung spontan. Kenapa enggak bawa sapi sekalian? Karena kucing kan kalau melahirkan Ustaz itu banyak dan tidak sulit. Ayo, apa jenis perbuatannya? Syirik atau bid'ah? Atau dua-duanya? Jawabannya adalah dua-duanya. Jika dia menjamakan siapa? Dengan Allah dalam perihal rububiyah, memudahkan kelahiran, cuma hanya dalam qalbu, tidak sampai meyakini bahwa kucinglah yang mengatur mencipta. Pokoknya kalau sampai kucing yang mengatur mencipta, maka ini naik dari derajat syirik asghar menjadi, paham ya? Itu bedanya. Baik. Sekarang yang kedua, syirik asghar dalam perbuatan. Contohnya adalah memakai jimat. Pakai jimat. Ada orang, saya di Masjid Nabawi pernah kejadian. Dia jamaah haji Indonesia, jualan. Saya di sini, kemudian ada jamaah haji 2. Saya mau mendengar obrolan mereka, Pak, mau nggak beli ini cincin, Pak? Emang kenapa itu cincin mau dijual? Ini cincin sakti mandraguna. Kenapa? Mendatangkan kekayaan. Dalam hati saya, kalau mendatangkan kekayaan, kenapa dia jual? Nah, sekarang pertanyaan saya, atau ada orang mengatakan ini saya jualan di Tanah Abang atau di Blok M, memakai cincin ini, tidak pernah ada yang jamret saya. Apa jenis perbuatan dan ucapan tersebut? Syirik asghar atau akbar? Asghar. Kalau cuma makainya doang, asghar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, man ta'allaqa tamimatan faqad, siapa yang memakai jimat maka sungguh dia telah syirik. Sungguh dia telah syirik. Kapan dia naik menjadi akbar? Ketika dia meyakini cincin itulah yang menjaganya, mengaturnya, mencipta. Paham ini Pak Eko? Yang dirahmati oleh Allah. Makanya Pak, ini memang nggak akan pernah ketemu. Kita meyakini makna la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Itu makna la ilaha illallah. Sebagian orang memahami la ilaha illallah maknanya tidak ada pencipta atau yang berkuasa mencipta selain. Antum tahu prakteknya di lapangan nanti berbeda. Ketika ada orang pakai jimat, maka mereka katakan enggak syirik selama dia masih meyakini Allah Maha Pencipta. Paham maksud saya? Sedangkan yang meyakini tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah, maka siapa yang pakai jimat dia akan menghukumi itu adalah perbuatan. Paham ini para ikhwan? Sama kasusnya seperti sesaji laut. Sebagian tokoh agama mengatakan itu bukan kesyirikan. Kenapa? Karena selama masih meyakini bahwa siapa yang mencipta mengatur hanya Allah, maka apapun
apapun sesaji kita letakkan tidak akan melakukan kesyirikan. Kapan terjadi kesyirikan? Kalau kita meyakini bahwa kepala sapi itulah yang mengatur, mencipta, berkuasa. Benar atau tidak ini? Asal usul permasalahannya di mana? Tadi. Makna syahadatlah yang satu kita memaknai la ilaha illallah, maknanya tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Yang ini mengatakan tidak ada yang maha kuasa untuk mencipta selain. Tidak pernah ketemu. Makanya disitulah letaknya pentingnya belajar. Yang terakhir, ibadah syirik asghar dalam perkara ucapan bersumpah dengan nama selain Allah, kemudian mengatakan bahwa hujan ini turun karena bintang, kemudian mengatakan saya bisa selamat karena Allah dan karena engkau. Ini semua adalah syirik asghar. Baik. Ada waktu 5 menit jika ada yang ingin bertanya atau bersoal jawab. Banyak. Ada yang mengatakan bahwa kalau kita lagi ada urusan, misal meeting di kantor yang sangat urgent, kita boleh menunda sholat berjamaah karena punya niatan untuk sholat berjamaah bersama orang-orang yang meeting bersama. Bagaimana nasihat Ustaz? Jawabannya termasuk melalaikan sholat adalah yang mengakhirkan sholat untuk perkara duniawi. Kecuali kalau seandainya ada sebuah komunitas yang besar seperti pesantren, dia adzan pada waktunya, kemudian mengerjakan sholat berjamaah setelah menyelesaikan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Nah, ini tidak mengapa. Tetapi untuk urusan duniawi seperti meeting, maka kita meeting di dalam kantor, maka kita katakan dikerjakan sholat berjamaah pada waktunya, itu lebih baik. Nasihatilah kami agar kami yakin secara sempurna bahwa kalau kita bertauhid dengan baik, maka apapun yang terjadi di dunia akan menjadi tenang. Contoh sulitnya ekonomi, kondisi ekonomi pada masa-masa ini. Begini Pak ya, sebenarnya urusan ekonomi yang sulit ini hanya bisa dihadapi dengan ilmu agama. Dan ilmu agama yang bisa menjawabnya hanya perkara akidah dan tauhid. Orang yang berakidah yang benar akan benar-benar meyakini bahwa annama asabak lam yakun li ukhtik wa ma akhta'ak lam yakun li yusibak. Bahwa apa yang kamu dapatkan maka tidak, karena itu memang sudah takdirmu, tidak akan pernah meleset. Apa yang belum kamu dapatkan karena memang belum ditakdirkan oleh Allah, tidak akan pernah kamu dapatkan. Berarti larinya kepada apa? Akidah. Akidahnya yang berkaitan dengan apa? Rukun apa? Beriman kepada takdir. Dan saya ingin ambil sebuah poin. Beriman kepada takdir sebenarnya berkaitan dengan tauhid. Tauhid apa? Kuatkan rububiyah. Ya, kuatkan rububiyah kepada Allah Subhanahu. Gini Pak, ini air di depan mulut saya hanya beberapa senti. Kalau Allah takdirkan engkau tidak akan bisa meminumnya, bisa nggak kita minum? Tapi kalau ini air di depan mulut singa, tapi kalau Allah mengatakan kun, jadilah itu milikmu wahai Ahmad, maka bisa nggak saya meminumnya? Begitu kekuatan tauhid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna nafsa lan tamut hatta yastakmila rizqah." Orang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Itu kekuatan tauhid. Tugas kita para ikhwah di zaman yang sulit ini berusaha dan berdoa. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Berusahalah yang halal.
Anda mau berusaha yang halal yang haram, tidak akan pernah berubah nominalnya. Segitu-gitu aja. Tugas kita berusaha yang halal. Jadi intinya berdekatkan diri kepada Allah sebagaimana hadis Rasul, ittaqullah. Dekatkanlah diri kepada Allah. Kemudian tebalkan iman rububiyah Allah, agungkan Allah. Ini kalau Allah katakan kun, pasti bisa. Ya, pasti bisa. Itu agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Dan sebesar baik sangkamu, sebesar itu pula kemurahan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bolehkah melukis makhluk bernyawa tapi dari belakang atau dari depan, tapi hanya melukis bentuk wajah, rambut tanpa melukis mata, hidung, mulut, telinga? Jazakallahu khairan. Kalau ditanya boleh, maka boleh, jangan pakai kepala atau jangan pakai leher. Kenapa? Karena semua makhluk hidup pasti ada kepalanya. Makanya ada biasanya orang yang melukis yang sudah mengenal dakwah, dia melukisnya tanpa leher atau faceless, face wajahnya tidak ada sama sekali. Boleh. Tapi kalau ditanya boleh, boleh dengan catatan seperti yang saya sebutkan. Tapi kalau ditanya yang lebih afdol, jauhilah semua yang berkaitan dengan melukis wajah makhluk ataupun makhluk hidup. Allah. Saya mau bertanya, apa orang yang bercerai tauhidnya tidak lurus atau tauhidnya kurang benar? Mohon nasihatnya, pencerahannya, apa yang harus dilakukan jika sudah terlanjur bercerai? Maka jawabannya tergantung bagaimana dia menyikapi tauhid tersebut, menyikapi perceraian tersebut. Yang jelas perceraian adalah hal yang diperbolehkan dalam agama dan itu termasuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi saya berpesan, jangan sampai perceraian menjadi opsi paling pertama dalam pertikaian dan pertengkaran dalam keluarga. Bagaimana solusi ketika kita melihat seseorang atau teman yang menyimpang tauhid tapi kita belum cukup ilmu untuk mengingatkannya? Dan bagaimana solusi ketika kita dirayakan bos ulang tahun padahal kita tahu ulang tahun tidak ada dalam Islam? Kalau ada yang menyimpang dari tauhid, maka kita nasihati. Tapi syarat orang menasihati harus berilmu. Kalau tidak bisa menasihati diri sendiri dengan diri sendiri, maka teman atau ustadz yang menasihatinya. Di zaman sekarang banyak caranya, dengan buku, dengan video, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ulang tahun. Saya ingin bertanya sekarang, syirik atau tidak? Atau pertanyaan saya dengan sisi lain, ini bagian dari ibadah atau bagian dari akidah? Jawabannya dia adalah bagian dari akidah. Kenapa? Karena di dalamnya ada perkara yaitu tasyabbuh bil kuffar, menyerupakan diri dengan orang-orang, maka dijauhi. Wallahu a'lam. Salahkah jika segala sesuatu yang hendak dimakan atau diminum atau dipakai selalu memohon sama Allah, jadikanlah obat ini sebagai penyembuh sakit saya, dan jikalau pakaian ini menjadikan kebaikan buat saya, boleh tidak Ustaz? Apakah ini bid'ah? Jawabannya, jika dikerjakan terus menerus dan dianggap sebagai sunnah, iya bid'ah. Tapi kalau sesekali dia memakai, karena bacaan memakai sendal, mau minum, mau makan, memakai sesuatu, mengerjakan sesuatu, bacaannya apa? Bismillah. Itu yang sunnah. Tetapi boleh dia saat minum, misalkan dia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan minum ini menjadi penguat ibadah saya, penguat baca Quran saya, boleh sesekali. Kalau dilakukan rutin memerlukan dalil. Jika tidak ada dalil, maka termasuk mengkhususkan sesuatu yang tidak ada dalil dan dia adalah bid'ah. Wallahu a'lam. Dan bid'ah belum kita bahas. Berarti saya di Masjid Nurin punya hutang. Nanti tunggu diundang lagi. Meyakini kesembuhan penyakit setelah diterapi karena wasilah si penerapis, apakah termasuk syirik akbar? Apa tadi? Jika meyakini yang mengatur mencipta adalah penerapis, berarti
Tetapi jika dia condong kalbunya kepada penerapi, condong kalbu saya, gara-gara ini ya, lebih manjur daripada ini, maka itu syirik. Yang benar bagaimana Ustaz? Dia mengatakan dengan takdir Allah, kemudian usaha penerapis, maka saya sembuh, maka ini diperbolehkan. Menjawab pertanyaan itu membuat hati keras, jadi tidak terlalu disukai banyak-banyak. Iya, karena kayak orang paling pinter banget gitu. Lebih baik dijawab. Jika sudah sholat jamak zuhur dan asar kemudian sampai rumah masih ada waktu saya sholat asar lagi, boleh nggak? Bid'ah jadi. Berarti sholat asarnya berapa kali? Enggak boleh. Jangan main perasaan. Ya. Kalau seandainya Anda safar kemudian jamak dan qasar di waktu zuhur, maka sampai ke tempat tinggal kemudian sudah sholat asar dan sholat asarnya masih ada waktu, berarti sudah selesai. Tidak boleh dikerjakan lagi sholat asarnya. Perihal silaturahim, ketika kita memutuskan cut off atau memutus seseorang hubungan atau teman dan tidak lagi berkomunikasi karena ada permasalahan komunikasi yang tidak sejalan, bagaimana Islam memandangnya? Apakah termasuk memutus silaturahim? Bagaimana solusinya jika masing-masing pihak sudah tidak ingin berkomunikasi? Silaturahim yang disyariatkan oleh Allah, dan ini ibadah yang agung, adalah menyambung hubungan antara rahim. Rahim itu siapa? Saya, ada bapak, ibu saya, kakek, nenek saya, terus ke atas itu rahim saya. Kemudian ke bawah ada anak, cucu, cicit, itu adalah rahim saya. Kemudian ke samping saudara, saudari, kakak, adik, sebapak, seibu, sekandung, itu adalah rahim saya. Kemudian ke atas ke samping itu paman, bibi, baik saudara bapak atau saudari bapak atau saudara ibu atau saudari ibu, itu rahim saya. Kemudian keponakan, itu adalah rahim saya. Semua itu rahim, haram dan dosa besar untuk diputuskan hubungannya. Dan saya berpesan, sering saya berpesan, yang pernah duduk di majelis saya, maka jangan pernah untuk memutuskan hubungan rahim, karena tidak ada dosa yang sangat Allah ingin segerakan siksanya di dunia, di samping Allah sediakan siksanya di akhirat, kecuali memutuskan hubungan rahim. Ya, harus orang yang sudah ngaji sunnah harus baik hubungan rahimnya dengan adik-adiknya, dengan kakaknya, dengan pamannya, dengan keponakannya. Nah, kalau yang dimaksud itu berarti tidak boleh haram hubungan. Lebih baik dia memaafkan, lebih baik dia menyambung terus, meskipun yang ingin disambung memutuskan terus dari sambung. Tapi kalau yang dimaksud adalah hubungan pertemanan, maka batasannya 3 hari untuk tidak saling bertemu, saling memboikot. Setelah 3 hari maka dia berdosa. Wallah. Cukup kiranya bagi Allah tinggal persiapan untuk sholat zuhur. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan kepada panitia kajian dan juga Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Iman Blok M atas kesempatan berdakwah di masjid ini. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum salam, saya ingin mengingatkan satu hal. Perjuangan kita untuk benar-benar menjadi hamba Allah saat di rumah. Jadilah hamba-hamba Allah saat bersendirian di rumah. Buatlah prestasi-prestasi ibadah saat sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.